Iya. Apa kabar Pak Pram? Kabar baik. Iya. Panjenengan semoga juga. Iya. Pak, ini saya membuat buku tentang creative trainer. Kesan Bapak komentar sedikit Pak. Eh, Sekilas saya baca semoga bisa menginspirasi terutama anak-anak muda, Milenial ya. milenial ya. Iya. Karena mereka butuh asupan yang seperti ini. Iya Pak. Menurut Bapak anak-anak milenial ini perlu Pak disentuh dunia entrepreneurship Pak, wirausaha Pak. Sangat sangat Ya. sangat karena Kenapa Pak? mereka ini sekarang kreatif dan sebagainya, tapi relatif gampang mutungan. Oh gitu ya Menurut Pak. saya Nah, gampang mutungan. solusinya gimana nih menurut Ya, Pak Pram? mereka asupan entrepreneur yang benar itu seperti apa penting untuk mereka, biar Ya. mereka nggak mutungan itu tadi, Termasuk baca ini ya Pak. termasuk baca buku. Iya. Cara yang lain gimana Pak supaya mereka tetap semangat, Ya. tetap kreatif, Kalau yang inovatif gimana yang Pak? sudah saya lakukan, Ya. membuatkan mereka komunitas komunitas agar mereka sering ketemu, bersinergi, Iya. kita arahkan ke kegiatan-kegiatan yang positif. Mm-mm. Salah satu komunitas yang kemudian saya inisiasi untuk mereka, Iya. komunitas Cakrawala Muda. Iya, Mereka wow. bergerak di bidang sosial, mereka bergerak Jadi nggak cuman pinter di sekolah atau Betul, kuliah ya Pak, betul. tapi harus Ya, jiwa sisilnya ada. sosialnya ada. Jadi pada saat-saat tertentu mereka saya ajak ke rumah sakit, menengok pasien-pasien sakit. Oh, Mereka bawa bingkisan apapun untuk iya. menunggu pasien-pasien sakit dan sebagainya. Iya. Kita ajak mereka kadang turun ke jalanan Pak, membagikan makanan dan sebagainya. Perlu ya generasi milenial perlu untuk Perlu. ke situ Itu ya. kekayaan hati mereka. Kekayaan hati Makin- luar biasa Pak. Ya. Pak, berarti ini kaitannya ada dengan karakter ya Pak ya. Betul. Menurut Bapak gimana Pak cara cerdas membangun karakter generasi milenial agar tetap kreatif, inovatif dan mandiri Pak? Wow, Ini luar jawabannya biasa ini. agak mikir. Iya. Jangan mikir bahwa Gimana menurut Bapak? Kira membangun karakter gimana? Kalau Praktisnya aja. kalau saya ke anak-anak saya, ya saya memberi contoh Pak. Memberi Kan contoh, itu, suri memberi teladan. contoh. Saya tidak, maksudnya bukan saya memberi contoh-contohlah orang itu gitu. Iya. Tapi saya, ini loh bapakmu, Iya. contoh. Iya. Saya berangkat ke kantor mesti jam 6 kurang. Jam 6 seperempat saya pasti sampai kantor. Puluhan tahun saya seperti itu. Puluhan Jadi, tahun. Iya, anak saya sudah terbiasa lihat bapaknya pagi-pagi sudah siap-siap untuk kantor gitu. Jadi mereka tidak lagi kemudian kalau mau sekolah harus seperti apa, nyontoh bapak itu, yang paling dekat itu. Jadi membangun karakter bisa dimulai dari keluarga, Ya, terutama orang tua yang itu. penting itu. Oh itu, Pak. Iya Kasih ya. contoh, Oh kasih iya ya. contoh. Contoh saya, bukan contoh orang lain gitu. Oh. Nah, contoh orang lain ini bapaknya berarti orang lakoni. Oh gitu ya. Wah Kalau luar biasa. ibunya, saya berbagi peran sama istri saya. Iya. Istri saya ke karakter, keagamaan dan sebagainya. Anak-anak saya pintar ngaji semua. Wow luar biasa ya. Itu pegangan Iya. ibunya. Iya, Kalau iya. saya lebih ke aktivitas kerja dan sebagainya. Iya Pak. Ya, dia sekali lagi punya contoh. Iya. Membangun karakter ya. Iya. Pak, dalam membangun karakter ini kan sekarang udah eranya era digital ya Pak ya. Iya. Gimana nih Pak caranya Pak? Wah, sekarang larinya ke situ sehingga kadang-kadang karakternya jadi ya Pak? Kalau saya Nggak nyantui konsisten. itu, saya punya medsos sendiri gitu. Oh gitu ya. Kayaknya saya pengen anak-anak saya pasti ngeliat karena anak-anak saya berteman dengan saya melalui medsos, Facebook, IG. IG juga punya Bapak Ya, semua ya. jadi apa yang saya lakukan ada di situ, anak saya bisa baca. Kalau anak saya melakukan segala sesuatu, saya juga bisa melihat. Jadi interaksi itu penting. Iya Pak. Kalau kadang anak saya namanya anak muda ya, nggak enak sedikit dengan dosennya gitu, kadang dilampiaskan lewat medsos. Saya bisa kontrol, nggak boleh yang kayak gitu. Oh jadi bisa. Kalau saya nggak temenan sama anak saya di medsos, saya nggak ngerti anak saya. Jadi Cuma Bapak, sesederhana itu. jadi orang tua juga harus mengikuti perkembangan zaman ya. Iya, harus berteman. Dulu saya mainnya hanya Facebook. Iya. Lama-lama saya IG harus main karena anak saya sekarang yang muda-muda mainnya di IG. Iya, Saya iya, harus iya. ikuti. Sekarang mereka
banyak di TikTok, saya harus ikuti Iya, biar iya. saya tahu perkembangan anak saya. Jadi kita sama nih ya, Iya, nggak mau kalah ya Pak ya. betul betul. Iya Pak. Nah sekarang Pak, menurut Bapak gimana sih memajukan aspek pendidikan Pak, agar anak-anak itu ya tidak hanya belajar tapi juga lebih berjiwa sosial, gimana Pak diantaranya menurut Bapak? Itu saya sering ngajak anak saya, teman-temannya anak saya untuk berkegiatan sosial Gitu ya. di yatim piatu, di apa, di terutama di yayasan. Iya Pak. Saya kebetulan di Yayasan Astagina Adi Cahya, saya Iya. pembina di situ. Iya. Sering ngajak anak-anak muda untuk turun, Turun. berinteraksi dengan apa orang-orang yang memang sebenarnya butuh Iya. kehadiran kita. Iya. Yang paling dekat kemarin kita ngadakan perayaan apa, thalassemia sedunia. Iya Pak. Thalassemia ini yang menurut kami itu penyakit yang paling berat karena dia harus transfusi darah seumur hidup. Iya Pak. Dan itu bisa dicegah kalau sejak awal mereka mau nikah, dia screening dulu. Gitu ya Pak. Kalau hasil screening menunjukkan Iya. besok anaknya pasti kena thalassemia, Iya. sebaiknya enggak. Iya, iya. Anak muda saya ajak ke seperti itu. Iya. Kebetulan kemarin di DPK Bu Bupati, di Iya. DPK Pak Sri Purnomo, Iya. untuk kemudian anak-anak yang muda lebih sadar gitu akan Iya, Pak. penyakit itu. Iya Pak. Banyak pasti sektor yang bisa kita masukin anak-anak muda Iya. itu. Wah luar biasa ini pemirsa. Pak Pram, saya dengar dan saya tahu sendiri nih Pak Pram kok berkecimpung di mana-mana ya. Ada di KWT, terus di mana lagi Pak? Di dunia wirausaha anak muda, terus di pertanian, perikanan nih. Boleh Pak sedikit apa nih kiprah Bapak apa aja sih? Kok banyak hal yang berkaitan dengan masyarakat itu? Saya ingin tugas total gitu. Ingin tugas total dimanapun saya ditugaskan, ingin melaksanakan tugas sebaik-baiknya itu aja. Iya. Dan kebetulan tugas saya kan pindah-pindah. Iya, mulai dari mana Dari, Pak? dari perikanan lama, Iya, kemudian ke ketahanan pangan, Di ke Sleman dinas semua ya Pak sosial, ya? Iya. ke dinas sosial, kemudian jadi camat, kemudian jadi kepala dinas pariwisata, Iya. lagi di pertanian. Tentu ini kan ilmunya banyak, Iya. komunitas yang harus saya ketemu banyak. Wow. Jadi ya semua saya harus total di situ. Iya. Saya ditugasi bupati untuk melaksanakan. Wah, ini kayaknya layak banget untuk dibukukan nih Pak ya. Setuju ya Pak? Tadi saya bantu Pak. Monggo-monggo. Iya, Itu semoga sukses. yang Tingkat. penting bisa menginspirasi orang. Iya baik Pak. Sebutkan Pak mungkin ada 3 kunci sukses Pak agar generasi milenial ini bisa meraih sukses di era digital Pak. Apa Pak? Saya Yang pertama, lakukan yang terbaik. 1 lakukan yang terbaik Pak ya. Lakukan yang terbaik. Yang kedua, Yang cepat lebih bisa mengalahkan yang besar. 2 ya. Lakukan dengan cepat. Dengan cepat. Nggak usah nunggu waktu, nggak usah. Iya, nggak usah ditunda-tunda Nggak gitu. usah ditunda. Yang ketiga Pak, yang ending Tepat waktu. tepat Tepat waktu. Wow. Kalau undangan jam 7 jangan pernah lebih datang lebih jam 7. Iya. Kurang 5 menit, kurang Baik. 10 menit. Wow. Itu nanti yang memenangkan. Semua ya, agar karir berkembang maju gitu Pak ya. Wow, luar biasa nih pemirsa. Kita wawancara dengan Pak Pram ya, ya Pak Suparmono, tapi lebih dikenal dengan Pak Pram. Yang dulu pernah dikenal juga Mas Mono. Iya, wah keren juga ya. Ya, baik pemirsa, sekian dulu wawancara dengan Mas Pram, Pak Pram ya, Pak Suparmono. Semoga ini menginspirasi pemirsa. Terima kasih, semoga sukses. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Ya.